Praise God in every season, even when it's tough, even when you don't see the way. Hebrews 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Even if you haven't received the promise, even if the path is hard, praise is our victory. In every circumstance, lift your voice high, let your faith rise. Experience the power of praise. Welcome home. Shalom saudara, mari saudara kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kami beribadah, kami percaya Tuhan Engkau akan bersama-sama dalam setiap pujian yang kami nyanyikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk memuji dan muliakan Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, mari kita angkat pujian bagi Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari saudara angkat tangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise
for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami masih mau memuji untuk bersuara kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Cuma bisa bertepuk tangan sama-sama. Come on. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, yang kan ku takut kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku langit jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji
Haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan saudara. Saat ini kita siapkan hati kita saudara. Kita tetap masuk dalam hadirat-Nya. Saat kita merasa bahwa diri kita kuat, Tuhan tuh sepertinya jauh dari kita. Tapi saat kita merasa lemah, kita mengakui kelemahan kita, Tuhan aku gak sanggup bila tanpa Engkau. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita saudara. Lagu ini mengingatkan saya waktu itu, saat itu saya sedang dalam mobil mendengarkan lagu ini. Di saat-saat saya sedang krisis, saya mendengar, tunggu Tuhan bahwa aku memang lemah di hadapan-Mu. Cara manusia mungkin kita bisa hebat di mata mereka, tapi di mata Tuhan kita bukan apa-apa. Kita adalah orang yang harus sungguh-sungguh berserah kepadanya. Karena hanya kasih-Nya yang mengubahkan hidup kita saudara. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup, yes Lord, menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kami mau nyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Kami mau bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu, ya Tuhan, ini kami Tuhan, hati kami datang kepadamu Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, sempurna
dalam hadiratnya saudara. Tuhan, kami nggak sanggup bila tanpa Engkau dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kami nggak pernah sendiri Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Kami mau bernyanyi, haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Hanya Kau Allah yang sanggup, hanya Kau Allah yang mampu bahkan hidupku. Pulihkan hidup kami Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Mari kita ucapkan dengan kata-kata kita saudara. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Saya mau saudara katakan dengan suara yang lembut, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau mengasihiku terlebih dahulu. Terima kasih Yesus. Katakan dengan lembut saudara, kita fokus kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Kau mengasihiku. Aku gak pernah sendiri karena aku punya Engkau Yesus. Kalau lagi kita nyanyikan lagu ini dengan suara yang lembut saudara. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendana lagu pengharapan. Kami mau berserah Tuhan, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu. Mari tepuk tangan untuk Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk terus memuji-Mu, menyembah-Mu, meminta nama-Mu. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Karya-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Harapan kami berikan kepada tangan-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanmu di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman rencanamu yang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, kau masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu yang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, tak masa depan Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aman Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa pada hidup kami. Engkau memberkati kami di hari Minggu ini. Engkau akan menyampaikan firman-Mu yang sungguh luar biasa pada hidup kami, di mana kami akan menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang dapat berbuah, di mana buah yang berasal daripada-Mu, di mana bukan buah-buah yang berasal dari dunia, tapi Engkau ingin dan sangat ingin sekali agar kami dapat berbuah. Kami siap Tuhan untuk diproses, kami siap untuk dipangkas, kami siap untuk dibersihkan, karena hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu.
karena Bapa dipermuliakan dalam namamu. Harapan kami hanyalah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu dapat berkata-kata dalam hidup kami, sampai nanti kami pulang ke rumah, dan sampai kami bersaat teduh lagi bersama Engkau hanya berdua. Engkau menjamah hidup kami, Engkau menjamah hati kami, melalui telinga kami, melalui mata kami, melalui tangan kami, Engkau pakai untuk memuliakan namamu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Tema pada hari Minggu ini akan membahas tentang gimana kita bisa hidup berbuah dengan lebat, dan pembahasannya akan diambil dari pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mungkin sudah banyak yang sering dengar tentang ini, perikop ini. Ya, dalam pelayanannya kesetaraan Yesus Kristus menekankan kesetaraannya dengan Allah. Berarti banyak sekali penegasan terkuat tentang keilahiannya menggunakan nama Allah. Dari perjanjian lama sudah ketika Bapa pertama kali menyatakan dirinya kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14. Hari ini kita akan banyak pakai ayat Alkitab, tidak apa-apa. Kita akan banyak belajar sumber kebenaran yang hidup. Kita baca Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Kita akan maju ke perjanjian baru di mana Yesus mengatakan akulah terang dunia. Di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus juga berkata lagi, Akulah roti yang hidup di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah jalan. Yesus juga berkata lagi di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini makanya hati-hati, banyak sudah jelas tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena jalannya adalah Yesus. Akulah pintu di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat selanjutnya, Akulah gembala yang baik. Berarti Yesus juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan yang sebelum Yesus mengalami kematian pada malam harinya, ia berkata kepada mereka, yaitu adalah murid-murid Yesus, Akulah pokok anggur. Akulah menunjukkan keilahiannya. Masing-masing gambaran Yesus adalah pencipta, penopang, juru selamat, dan Tuhan. Dan itu hanya bisa diklaim oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengeklaim ataupun nabi ataupun apa ibaratnya. Kita akan baca perikop yang poinnya, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat terakhir ini adalah poinnya juga yang luar biasa. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, bukan ranting yang dipermuliakan, tapi Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ini pokok anggur dan ranting-rantingnya. Pokok anggur adalah sumber kehidupan dari ranting-rantingnya. Saya belum terlalu detail tahu tentang anggur, tapi jelas kalau ranting ini nggak dekat sama pokoknya, nggak bisa. Ranting itu harus tinggal pada pokok anggur, karena biar dia hidup dan berbuah. Ya, siapa pokok anggurnya? Yesus adalah pokok anggur. Ranting-rantingnya siapa? Yaitu kita adalah manusia. Ranting yang menghasilkan buah melambangkan adalah orang Kristen yang sejati. Identitas ranting, ya, sedangkan identitas ranting yang tidak menghasilkan buah siapa? Apakah orang Kristen yang mandul atau ranting yang mandul, orang Kristen yang tidak bisa menghasilkan buah rohani, atau mungkin orang-orang non-Kristen? Kita ke belakang di Yohanes pasal 14 itu menyatakan Yesus mengasihi murid-muridnya, Yesus menjanjikan penghiburan, Bapa itu yang terutama, tapi pikiran Yesus memikirkan yang lain. Yesus tahu bahwa besok saya harus meninggal, tapi ia juga memikirkan orang lain. Ada Yudas, yaitu sang pengkhianat, diberhentikan dari persekutuan ketika ia menolak ajakan terakhir untuk mengasihi Yesus di Yohanes 13. Yesus mengasihi ke-11 muridnya karena yang satunya sudah pergi. Dia tahu bersama Bapa yang kasih yang tak terbatas, dia pasti berduka juga. Karena Yudas yang telah dia kasih tanpa syarat sudah meninggalkan dia. Pokok anggur adalah Kristus dan pengusahanya adalah Bapa. Ranting-ranting yang menghasilkan buah melambangkan ke-11 murid yang taat pada Tuhan. Dan semua murid sejati juga sampai sekarang kita harus menjadi murid, di mana sampai kita zaman tidak tahu sampai saya dipanggil kapan, kita dipanggil kapan, kita harus menjadi murid yang sejati. Sedangkan ranting-rantingnya tidak berbuah melambangkan Yudas dan semua orang yang tidak pernah menjadi murid yang sejati. Yesus tahu antara Yudas dan ke-11 muridnya setelah membasuh kaki murid-muridnya di pasal 13. Kita akan baca Yohanes 13 ayat 10 dan 11. Ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesekali seorang diampuni Tuhan, ia menjadi bersih, tapi tidak perlu mandi lagi, mandi pengampunan lagi tidak perlu. Yang diperlukan hanyalah membersihkan debu dan kotoran-kotoran dosa di kakinya. Maksudnya adalah seorang anak Allah, dikatakan seorang anak Allah apabila melakukan dosa lagi, karena kita tidak bisa, karena kita juga ibaratnya masih di dunia ini juga masih harus melawan daging kita. Di saat kita melakukan dosa, anak kita sebagai anak Allah kita melakukan dosa, kita tidak perlu diselamatkan lagi. Cuma kita hanya perlu memulihkan hubungan pribadi kita dengan Allah. Tetapi Yudas berbeda. Yudas bahkan belum dimandikan karena dia bukan anak Allah. Dan Yesus tahu itu karena Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Yudas tampak seperti yang lain kalau kita lihat perjalanannya kita dari Matius, kita lihat semua di kitab Injil, Yudas tampak seperti yang lain. Yudas sangat dekat dengan Tuhan, tetapi ia tidak pernah menghasilkan buah yang nyata. Allah akhirnya membuat ranting itu, pokok anggur yang akhirnya tidak cuma dipangkas, tapi akhirnya malah dibuang dan dibakar. Ia telah kehilangan keselamatan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada setiap orang yang percaya.
yang tidak menghasilkan buah. Tapi Yesus berjanji kepada anak-anaknya, makanya enak sekali kalau kita itu jadi anak-anak Yesus. Kita harus punya impian atau cita-cita, atau kalau bisa kita harus mengarah ke menjadi anak-anak Tuhan. Yesus berjanji kepada anak-anaknya di Yohanes 10 ayat 28 dan di Yohanes 6 ayat 37, saya baca dulu yang ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Orang percaya yang sejati tidak dapat kehilangan keselamatan. Kita tidak akan dihukum di api yang kekal. Ranting yang benar-benar terhubung dengan pokok anggur akan aman dan tidak pernah dicabut. Tapi ranting yang tampaknya terhubung dan hanya memiliki hubungan yang dangkal akan disingkirkan. Jika ranting tidak memiliki kehidupan pada pokok anggurnya yang mengalir melalui Yesus, maka ia tidak akan menghasilkan buah. Itulah ranting-ranting Yudas. Ada banyak orang seperti Yudas, menurut pandangannya tampak bersatu dengan Kristus. Saya percaya Kristus adalah juru selamat. Saya percaya datang ke gereja ini saya menemukan jawaban-jawaban yang benar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang murtad dan akan masuk neraka. Banyak orang melakukan kegerakan keagamaan, tetapi Allah tetap menyingkirkan mereka dan mereka akan dibakar. Kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita masih dikasih waktu dan kesempatan. Kita ingin benar-benar terhubung dengan pokok anggur dan menghasilkan buah. Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dalam perjanjian lama, pokok anggur Allah itu adalah Israel. Allah menggunakan Israel untuk mencapai tujuannya di dunia. Allah memberkati Israel, mereka yang terhubung dengan Israel. Allah adalah pengusaha anggur, tapi dia merawat pokok anggur, memangkasnya dan memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Tetapi pokok anggur Allah merosot. Di perjanjian lama nanti kita akan baca, dan tidak menghasilkan buah. Sang penggarap bersedih atas tragedi ketidakberhasilan Israel untuk berbuah. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, di mana nyanyian tentang kebun anggur. Kita baca ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 2, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi apa? Yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ayat 3, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu akan dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingin dan tidak disiangin, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ayat terakhir, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Allah telah melakukan segala yang dia bisa untuk membuat Israel berbuah, tetapi tidak menghasilkan buah. Maka Allah mengambil tembok
membiarkan tidak terlindungi, diinjak-injak oleh bangsa asing dan diruntuhkan. Israel tidak lagi menjadi pokok anggur Allah. Israel kehilangan hak istimewa, tapi sekarang ada pokok anggur yang baru. Berkat tidak lagi datang melalui hubungan perjanjian dengan Israel, tapi buah dan berkat datang melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kata benar adalah kekal, surgawi, dan ilahi. Israel tidak sempurna, tapi Kristus sempurna. Kristus kemah suci yang sejati berlawanan dengan kemah duniawi yang asli. Kristus adalah terang sejati, terang yang sempurna. Ialah segala sesuatu yang dapat dinyatakan. Dia adalah roti yang benar. Allah memelihara manusia dengan mana dari surga, tetapi Kristus adalah roti dengan kualitas yang terbaik, makanan rohani yang sempurna. Kenapa sih kok ini memberi gambarannya pohon anggur? Karena pohon anggur itu melambangkan kerendahan hati, karena bisa ditaruh dia menjalar, kalau ditaruh ke atas juga menjalar, berarti dia melambangkan kerendahan hati, menggambarkan juga persatuan erat, permanen dan vital, karena pokok anggur dan ranting-rantingnya. Simbol kepemilikan, karena ranting ini memiliki sepenuhnya dari pokok anggur, berarti ranting ini ingin hidup dan berbuah, maka harus bergantung pada pokok anggur untuk mendapatkan makanan, dukungan, kekuatan, dan vitalitas. Namun banyak orang Kristen yang gagal bergantung pada Kristus. Mereka tidak melekat pada pokok anggur, tetapi melekat pada rekening bank, pendidikan. Ada juga yang membuat pokok anggur sendiri, di mana membuat pokok anggur dari popularitasnya, ketenarannya, dari keterampilannya pribadi, harta benda, keinginan daging, dan hubungan-hubungan lain. Ada juga beberapa yang orang berpikir bahwa pokok anggur mereka adalah gereja, di mana mencoba melekankan diri pada sebuah ritual atau sistem keagamaan, tapi tidak satupun dari hal-hal itu menghasilkan pokok anggur yang benar adalah Kristus. Bapa adalah sang penggarap kebun anggur. Injil Yohanes jelas mengatakan kesetaraannya dan hakikatnya dari Bapa dengan mengeklaim dirinya sebagai sumber dan penopang kehidupan. Ia menekankan sangat perbedaan perannya Yesus dan perannya Bapa, dan para murid juga tahu bahwa setelah pohon anggur ini ditanam, penggarapnya adalah Bapa. Ada dua tugas, di mana pertama itu memotong cabang-cabang yang tidak berbuah, mengambil getah dari pohon yang menghasilkan buah. Oh, sudah menghasilkan buah, getahnya diambil. Karena jika getahnya terbuang, tanaman akan menghasilkan lebih sedikit buah. Berarti kita terkadang sudah berbuah, kita kadang juga disayat untuk agar getahnya bisa diambil, untuk lebih berbuah lagi. Maka ia terus-menerus memangkas tunas dari cabang yang menghasilkan buah, sehingga semua getahnya terfokus atau pada cabang yang menghasilkan buah. Tugas kedua kita baca di Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dipangkasnya, supaya lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang tidak berbuah dipotong, tidak berguna. Ranting-ranting itu langsung ditaruh di tumpuan, di mana ditaruh, dibakar seperti sampah, dan dia tidak memperbaikinya. Bapak tidak memperbaikinya, tapi malah membuang. Disingkirkan ini adalah sama dengan hanya tampak connect with Yesus, tapi mereka tidak benar-benar tinggal di dalam Dia. Mereka tidak pernah diselamatkan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak menghasilkan buah. Bapa membuang mereka untuk menjaga kehidupan ranting-ranting yang lain. Ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dipangkas agar menghasilkan lebih banyak buah. Hanya orang Kristen yang dapat menghasilkan buah. Pemangkasannya juga dilakukan bukan cuma satu kali dipangkas, tapi berkali-kali. Karena merupakan proses yang terus-menerus Bapa lakukan untuk kita dengan tujuan agar kita dapat berbuah.
Bapa memangkas ranting agar dapat menghasilkan buah banyak, terus-menerus dipangkas, ranting itu menghasilkan banyak buah seperti Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Berarti dengan kalau kita berbuah, jika kamu berbuah banyak, maka Bapakku dipermuliakan. Yesus berkata bahwa para pengikutnya seperti ranting yang sudah matang, yang menghasilkan buah tetapi perlu dipangkas. Tidak ada orang Kristen yang tidak berbuah. Setiap orang Kristen harus menghasilkan buah. Mungkin kita berusaha keras mencari lebih keras untuk menemukan sebuah anggur walaupun kecil, buah anggur walaupun kecil. Tetapi jika kita ingin meneliti lebih lagi, kita akan menemukannya di mana ada suatu esensi dari kehidupan Kristen untuk menghasilkan buah. Efesus 2 ayat 10 sering dilontarkan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ini ayat andalan istri saya, Yakobus 2 ayat 17. Buah keselamatan adalah perbuatan baik. Hubungan erat di mana ada iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi seorang yang diselamatkan bukan hanya karena perbuatannya, tetapi perbuatan adalah bukti bahwa kita memiliki iman yang asli. Yesus berkata kepada orang percaya yang sejati dapat diuji dari buahnya. Matius 7 ayat 16-17 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saya membaca di Yohanes, di Matius, ini juga Yohanes Pembaptis waktu itu kan membaptis di mana pada saat membaptis di mana ada orang Farisi dan Saduki datang ingin untuk dibaptis di Matius 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Orang Farisi, orang Saduki itu bukan orang yang biasa-biasa, dia secara pengetahuan Taurat jago ya. Itu. Berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidak adanya buah sama dengan pertobatan yang tidak tulus. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Selalu diulang-ulang, tinggal di dalam aku. Mereka hanya merasa memiliki Yesus, tetapi akan disingkirkan dari umat Allah. Jelaslah bahwa beberapa orang tampaknya berada di dalam Kristus, ngomong saya anak Kristus, saya orang Kristen, saya orang yang tak tahu juru selamat, tetapi tidak sungguh-sungguh ditinggal di dalam Dia. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Jika kita merasa diri kita religius, kita harus yakin bahwa hubungan kita dengan Kristus ada hubungan yang tulus. Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Ini peringatan keras bagi saya juga, ini peringatan keras bagi Bapak Ibu juga untuk memeriksa kehidupan kita sendiri. Di mana kita memastikan bahwa keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang nyata. Kita akan dipangkas untuk menjadi buah yang lebat. Pemangkasan harus diperlukan karena dalam kehidupan rohani kita
Bapa membuang dosa atau hal-hal yang tidak berguna yang membatasi kita tidak subur. Dia menggunakan pisau, kadang terasa sakit, makanya kalau kita kadang dalam kehidupan kita terasa sakit, dia menggunakan pisau, tapi kalau terkadang Allah sudah menggunakan pisau dan kita masih nggak merasa sakit, Tuhan akan memakai dengan alat yang lebih tajam agar kita efektif, di mana firman ini bisa menyucikan dan membersihkan hidup kita. Jadi kita kadang selalu bertanya-tanya, kenapa Bapak engkau melakukan ini kepadaku? Kita sering merasa bahwa hanya kita saja yang dipangkas, ya kenapa orang lain nggak dipangkas? Kenapa si A, si B itu hidupnya enak? Kenapa cuma saya yang mengalami hidup tidak seperti teman-teman saya ataupun siapa? Karena sang pemangkas ini tahu bahwa apa yang dia lakukan kepada kita. Kita yakin dia peduli dengan kita dengan membuat kita untuk menjadikan hasil buah yang banyak. Dia membebaskan kita dari tunas-tunas yang menguras kehidupan kita. Kita terkadang tidak sadar dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang menguras hidup kita. Tuhan memangkasnya agar kita fokus kepada Tuhan. Kasih dan perhatian Bapa seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap pencobaan. Dia mengizinkan kita alami masalah, pergumulan tanpa tujuan, masalah-masalah yang dia izinkan itu dirancang untuk kita berkembang dan menghasilkan buah yang lebat. Dia lakukan ini karena dia mengasihi kita. Ibrani 12 ayat 6 berkata, ini kalau dibaca ngeri juga, tapi kita ingin jadi seperti anaknya kan? Bagaimana Bapak Ibu, mau jadi anak-anak Allah? Atau cuma jadi penonton saja? Mau jadi anak-anak Allah? Amin. Kita akan baca di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai apakah kita memandang pencobaan atau masalah sebagai pemangkasan yang dilakukan oleh Bapa yang penuh kasih, atau kita malah mengasihi diri kita, takut, mengeluh dan merenung, meratapi nasib? Mengapa saya Tuhan? Mengapa saya harus memiliki masalah, kok orang lain tidak ada masalah? Kita ingat, Tuhan sedang membuat kita berbuah lebat. Kita dapat melewati proses pemangkasan menuju buah yang lebat. Ibrani 12 ayat 7, saya lanjutkan dan nanti ayat 10, ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Makanya memang di sini juga ayahnya juga terkadang harus mendidik anaknya, walaupun terkadang bagi anak itu menyakitkan. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi proses pemangkasan ini adalah sang penggarap kebun anggur, yaitu adalah firman Allah. Kenapa kita hari Minggu selalu kita bahas tentang firman Allah? Dan saat kita bersaat teduh, kita selalu baca tentang firman Allah. Dimanapun kita dengar khotbah dari YouTube, dari mana kita selalu dengar firman Allah. Kita selalu dengar firman Allah karena kita ingin kita berbuah lebat. Kita ingin Tuhan menguduskan kita karena Tuhan ingin kita serupa dengan Kristus. Dalam Yohanes 15:3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kata bersih yaitu adalah sama dengan dalam ayat 15 ayat 2 menggambarkan proses pemangkasan. Jadi firman Allah itu menyucikan dosa dari kehidupan kita, mendorong kita untuk berbuah lebih banyak. Saya dulu tidak menyadari bahwa ternyata firman Allah ini menyucikan, firman Allah ini membersihkan. Makanya saya dulu waktu belum mengenal Tuhan, saya tidak suka baca Alkitab. Tapi setelah kita tahu bahwa sang penggarap kebun anggur adalah firman Allah, dan firman Allah itu membersihkan, firman Allah itu menyucikan, kita tidak usah disuruh, kita akan membaca firman-Nya siang dan malam. Amin. Bapak menggunakan penderitaan, loh kok harus penderitaan, kenapa enggak happy-happy aja?
kita mau jadi anaknya Allah, untuk membuat kita lebih merespon lagi terhadap firman-Nya. Mungkin kalau kita dalam zona nyaman ataupun kita mungkin ya merasa nyaman-nyaman, kita tidak akan memikirkan kematian. Kemarin saya datang ke tempat kematiannya temannya papa saya, umur 84. Selalu kalau datang ke tempat kematian tuh saya selalu introspeksi diri. Ternyata orang yang karirnya bagus. Teman saya juga ada jenderal bintang 1, teman kuliah saya, kuliahnya banyak, dia menjabat di tentara juga tinggi, tapi juga meninggal. Saya juga jualan asuransi, di mana juga banyak nasabah saya juga meninggal. Jadi kita nggak memungkiri namanya mati diganti dengan mati, tapi mati kita adalah ditebus oleh penebusan, yaitu darah Yesus. Makanya Tuhan yang menggantikan mati kita. Makanya kita tahu kalau kita meninggal, kita nggak seperti orang di luar sana. Kalau kita tahu tentang kebenaran, kita akan tahu bahwa setelah meninggal ini kita akan ke mana. Tapi saya juga ngomong ke mama saya sering, saya saling menguatkan antara mama saya dan saya, dimana di hari tua ini memang kita banyak godaan, terutama saya belum pernah mengalami tua mungkin seperti senior yang ada di sini, tapi dimana kita ini kayak dikejar waktu. Jangan sampai kita disibukkan ataupun mungkin dengan alasan saya pelayanan, saya berbuat baik, tapi waktu untuk bersama Tuhan itu jadi hilang. Waktu untuk ingin mengenal lagi Tuhan, di mana firman Allah tadi, kita jadi hilang karena kita terlalu sibuk. Jadi kita menjadikan semakin peka terhadap kebenaran Alkitab ketika kita berada dalam masalah. Jadi firman Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kita. Charles Haddon Spurgeon, yaitu ada seorang pengkhotbah baptis partikular dari Inggris, salah satu tokoh berpengaruh pada kebangunan rohani Inggris pada abad 19 berkata, firman seringkali menjadi pisau yang digunakan oleh sang penanggung jawab yang agung untuk memangkas pokok anggur dan saudara-saudari. Jika kita lebih bersedia untuk merasakan, malah harus bersedia loh ya, kita lebih bersedia untuk merasakan ujung dari firman dan membiarkan firman itu memangkas sesuatu yang mungkin sangat kita sayangi, maka kita seharusnya tidak memerlukan banyak pemangkasan. Tapi kalau kita banyak dipangkas seperti itu, kita tidak bersedia. Makanya lebih baik kita bersedia. Karena kalau tidak sekali tidak bisa dipangkas, maka tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan, maka digunakanlah alat yang tajam lain yang digunakan untuk memangkas secara efektif. Berarti proses pemangkasan membantu kita menghasilkan lebih banyak buah. Jika ada buah dalam hidup kita, kita dapat bersuka cita karena penderitaan. Makanya Sadrah, Mesah, Abednego kok masuk ke dalam api kok sukacita. Daniel masuk dalam gua singa juga sukacita, nggak ada rasa takut. Karena dia tahu bahwa membuat pisau pemangkasan menjadi lebih efektif dan bahwa tujuan akhir sang penggarap kebun anggur adalah agar saya, Bapak, Ibu sekalian menghasilkan lebih banyak buah. Buah-buahnya seperti apa sih buah yang kita alami dalam kehidupan kekristenan? Nanti kalau saya sempat saya akan share dalam renungan-renungan apabila saya dapat jadwal itu. Tapi ini belum, tapi buah itu buah pertobatan, buah pengudusan, buah terang, buah kebenaran, keadilan, buah bibir kita, buah damai sejahtera. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita semakin serupa dengan Kristus, ini menunjukkan bahwa kita adalah mirip Kristus. Berarti kalau kita belum serupa dan kita terlalu jauh, berarti belum tentu juga kita milik Kristus. Terus terhubung dengan pokok anggur, karena sebagai manusia berdosa, saya mengaku juga keinginannya itu bukan keinginan bersama Yesus. Rata-rata daging kita itu, natur kita itu sangat bertolak belakang dengan natur sifat-sifat ilahi. Jadi sebagai manusia berdosa kita tidak memiliki keinginan untuk menghasilkan buah banyak dalam pelayanan, tetapi kadang malah memakai pelayanan di gereja ini sebagai suatu ambisi atau egois manusia untuk dimana motivasinya yang tidak benar. Itu adalah mengerikan.
Jadi ingin dipandang rohani oleh orang lain, jadi bukan keinginan untuk memiliki hubungan dengan Kristus atau semakin serupa dengannya, tapi hanya ingin dipandang rohani oleh orang lain. Kita perlu terus terhubung kepada Yesus sebagai pokok anggur, bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang akan menguasai hati, pikiran kita menjadi satu, dan kita diubahkan agar memiliki keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan katakan bersama, yang akan saya kasih kata, saya coba contohnya dulu ya. Selamat bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah lebih banyak. Bisa katakan ke samping kanan, samping kiri. Selamat bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Amin. Kita akan menyanyikan, saya suka dengan lagu ini karena Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan dari hari ke hari. Saya beberapa waktu ini selalu mau tidurnya pagi atau tidurnya saya agak telat, saya selalu dibangunkan jam 3 pagi. Sebenarnya agak stres. Jadi saya coba tidur jam 10 malam, saya tidur jam di bawah jam 10 juga, saya dibangunkan jam 3 pagi. Saya tidur jam 1, harusnya kan saya tidur 12 ya secara manusia ya, dibangunkan lagi jam 3 pagi. Wah, sudah kayak orang, jujur daging ngomong stres ini. Tapi saya di saat itu saya selalu ingat saya akan membaca firman, di mana saya tidak tahu, tapi memang pada saat saya membaca firman tidak usah banyak-banyak, mungkin 3 pasal atau terkadang bisa 4 pasal, tapi ada makna yang Tuhan ingin sampaikan pada kita tiap harinya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita fokus pada pujian ini kepada Tuhan. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu,
tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapakku yang baik. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa, Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau sangat mengerti kami. Engkau sangat mengerti apa yang kami butuhkan. Engkau sangat mengerti akan masalah-masalah atau pergumulan kami. Kami dalam mengalami masalah, kami menyadari bahwa kami akan Engkau buat untuk berbuah lebih lebat. Engkau akan membuat kami menjadi orang Kristen yang sejati, pertobatan yang tulus, di mana bukan masalah pengetahuan, bukan masalah uang yang kami miliki, bukan masalah pendidikan yang sudah kami tempuh, tapi Engkau datang kepada kami, datang di hati kami untuk menjamah kami satu persatu, Tuhan. Yang ada datang di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah satu persatu hati jemaat kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetuk, Engkau selalu memeluk kami, Engkau selalu membuat kami dapat merasakan kasih-Mu, Tuhan. Saya percaya Tuhan, iblis tidak dapat mencuri, iblis tidak dapat mengambil, karena Engkau tetap setia dan kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat membuat kami untuk lebih lagi menjadi pengikut-Mu yang sejati. Haleluya, amin. Bapa, hamba-Mu sudah dengan taat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, yang sudah Engkau taruh dalam jiwanya dan disampaikan kepada kami semua, meteraikan apa yang sudah kami dengar, hingga hidup kami bertumbuh, berbuah banyak untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu selanjutnya, dan pengutusan yang berasal daripadamu belum selesai. Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, terlebih lagi berkati pelayanannya dengan urapan-urapan yang baru yang berasal daripada Roh Kudus. Kami selanjutnya Bapa hendak mempersembahkan persembahan ucapan syukur kepadamu. Apa yang hendak kami persembahkan, sucikan, kuduskan, boleh dikelola, dikumpulkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau damai dalamku. Kau damai darah dalamku, daya Di tentaraku melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku.
Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tanganmu. Kau damai sejahtera Dalamku keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidup. Kau damai sejahtera Dalamku keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidupku. Depanku ada di tanganmu, takkan ku Takut kau besertaku, ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, Keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalamku. kau damai sejahtera Dalamku keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Engkau juga mengingat dan mengasihi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni. Engkau berkati hidup mereka, berkati seluruh kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Cintanya kepada Engkau dipertumbuhkan oleh kasih yang berasal daripada Roh Kudus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau, sumber dari segala yang baik, sumber dari segala pertumbuhan, sehingga kami bisa berbuah. Dicurahkanlah berkat dari Allah Bapa di surga, dari tahtanya yang kudus di Sion, dari putranya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus di siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa